Pada kesempatan ini, kita akan belajar dari Bobby Fischer bagaimana cara mengalahkan Sicilia Dragon. Game ini tertulis dalam bukunya yang berjudul My 60 Memorable Game. Lawan Fischer ketika itu adalah Ben Larsen. Fischer memulai dengan E4, lalu Ben Larsen menjawab dengan C5, pertahanan Sicilia. Kemudian kuda F3, D6, dan D4 menantang pion. Pion makan pion, kuda makan pion, sesuai dengan teori. Lalu lanjut kuda ke petak F6, kuda C3, kemudian G6. Ben Larsen mempersiapkan Sicilia Dragon, Sicilia yang sangat mengerikan dan berbahaya. Merespon hal ini, Fischer mengeluarkan gajah ke petak E3. Setelah gajah G7, F3. Langkah ini mencegah kuda untuk menyerang gajah. Selain itu, mempersiapkan dorongan pion G. Ben Larsen kemudian rokade sayap raja, dan Fischer menempatkan menteri di petak D2. Persiapan untuk mengadu gajah, dan terutama untuk rokade sayap menteri. Permainan kemudian berlanjut dengan kuda C6 dan gajah C4. Kuda makan kuda, gajah makan kuda. Setelah itu, gajah diadu. Fischer memundurkan gajah ke petak B3, kemudian menteri A5. Setelah itu, Bobby Fischer rokade di sayap menteri. Ini adalah posisi yang sangat biasa terjadi pada Sicilia Dragon. Putih bertujuan untuk menyerang dengan badai pion pada sayap raja, sedangkan hitam akan menyerang lewat sayap menteri. Siapa yang duluan membongkar lawan, maka dialah yang akan menang. Ben Larsen kemudian mengambil inisiatif mendorong B5 dan Fischer membawa raja ke petak B1 menjaga pion. Lanjut dengan B4 ancam kuda, tetapi kuda D5 mengancam pion. Kemudian raja makan kuda. Lalu Bobby Fischer mengambil dengan gajah. Sebuah langkah yang tidak tepat. Langkah terbaik untuk hitam adalah kuda makan gajah, di mana setelah pion makan kuda, maka menteri makan pion, tetapi menteri juga makan pion. Setelah itu, benteng F ke petak B8. Hitam akan berada pada posisi yang cukup menekan, meskipun analisa engine menunjukkan bahwa posisi ini masih seimbang. Akan tetapi pada game sesungguhnya, Ben Larsen membawa benteng A ke petak C8, memberikan tekanan pada lajur C. Bobby Fischer kemudian menyelamatkan gajah mundur ke petak B3. Hal ini demi menjaga petak pertahanan. Larsen kemudian menempatkan benteng di petak C7, persiapan menyusun benteng, dan Fischer mendorong H4. Menteri B5 mempersiapkan pion A untuk didorong, lalu Fischer mendorong H5. Sesuai dengan rencana, Fischer akan membongkar sayap raja. Kita telah sampai pada posisi yang sangat krusial pada game ini. Apabila pion makan pion, maka G4. Setelah pion makan pion, benteng D ke petak G1. Tujuan putih mengorbankan pion supaya lajur G dan lajur H terbuka. Posisi ini akan sangat berbahaya untuk hitam. Dan apabila kuda yang makan pion, maka gajah makan gajah. Setelah kuda makan gajah, menteri H6 bisa mengancam skakmat. Apabila kuda ke petak H5, maka G4. Setelah kuda F6, ada balasan G5. Kalaupun kuda kembali ke petak H5, benteng akan dikorbankan. Setelah pion makan benteng, G6 mengancam skakmat. Langkah terbaik adalah pion H makan pion, namun menteri makan pion. Raja harus lari ke petak H8, setelah itu menteri H6. Kalaupun raja ke petak G8, maka benteng G1. Menteri harus menutup skak, setelah itu benteng makan menteri.
dan skakmat pun terjadi. Oleh karena itu, mengantisipasi ancaman ini, Ben Larsen menempatkan benteng F ke petak C8, persiapan untuk menyerang pion C, namun Fischer membalas dengan pion makan pion, membuka lajur H. Pion H makan pion, kemudian G4. Dengan demikian, Mentri bisa menyeberang ke petak H2. Ben Larsen mencoba untuk menyerang balik dengan A5, namun pion G5. Kuda terancam dan lari ke petak H5. Di posisi ini, Bobby Fischer tanpa ragu memainkan pertukaran pengorbanan benteng makan kuda. Setelah pion makan benteng, maka G6, ancaman pada pion F. Larsen masih mencoba untuk menyerang balik dengan E5, tetapi pion makan pion, skak. Raja sembunyi di petak F8 dan gajah mundur E3, ancaman pada pion. Ben Larsen mendorong D5, namun Fischer mengambil pion. Setelah benteng makan pion, D6, benteng terancam. Apabila benteng makan pion, maka D7, selangkah lagi putih akan promosi. Dan jika benteng mencoba untuk menghentikan laju pion, maka Mentri D6, skakmat. Tekanan yang sangat luar biasa ini membuat Ben Larsen memilih untuk melarikan benteng ke petak F6. Namun, gajah menyerang benteng. Ben Larsen belum juga menyerah. Dia mencoba dengan Mentri mundur B7 mengancam pion F. Tetapi, gajah makan benteng. Setelah gajah makan gajah, D7. Ben Larsen masih mencoba dengan benteng D8. Namun setelah Mentri D6, Larsen akhirnya menyerah. Posisi ini adalah skakmat dalam 6 langkah. Langkah terbaik untuk hitam adalah raja lari ke petak G7. Namun, benteng G1, skak. Setelah raja H7, Mentri makan gajah. Ancaman skakmat pada langkah selanjutnya. Hitam bisa melanjutkan permainan dengan Mentri makan pion, mengancam skakmat backrank mat. Akan tetapi, semua itu tidak berarti karena putih punya balasan Mentri G6, skak. Raja harus mundur ke petak H8. Setelah itu, Mentri makan pion, skak. Ini memaksa Mentri ke petak H7 demi melindungi raja. Namun, Mentri makan pion, lagi-lagi skak terjadi. Setelah Mentri terpaksa menutup skak, Mentri makan Mentri, dan skakmat. Jangan lupa tonton video selanjutnya, terutama game-game terbaik dari Bobby Fischer. Sampai jumpa lagi, salam Games Unasumus.